Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim syafi'il ummah kasyifil gummah nasihil kafah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para masyayikh yang saya muliakan dan seluruh hadirin hadirat, para pembaca dan pencinta Hizib Nahdlatul Wathon, Nahdi Nahdiyat dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menyimak bacaan Hizib Nahdlatul Wathon yang dibaca oleh kita yang bertempat di tempat-tempat yang satu dengan yang lain berjauhan. Tapi dengan satu doa, insya Allah itu ada hay'ah khassah. Jadi berkumpul membaca doa yang sama dengan niat yang sama oleh orang-orang yang berada di tempat-tempat yang berjauhan, insya Allah itu akan berlipat ganda keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah mengangkat segera wabah ini dari tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakarram, bermurah untuk melimpahkan kesembuhan bagi yang sakit di antara kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yatafaddal, bermurah untuk merahmati yang telah wafat di antara kita, baik yang disebabkan oleh pandemi ini secara khusus maupun yang tuwfiya bisababin minal asbab, yang wafat dengan sebab apapun. Karena kata ulama, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Mati itu satu, walaupun ada 1001 sebabnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya berterima kasih dan bersyukur kita kembali pada 21 Ramadan ini. Alhamdulillah. Pada 21 Ramadan ini, ya, hari yang pertama dari Al-Ashrul Awakhir min Ramadan. Karena hari Jumat besok itu berarti kita 22 bulan suci Ramadan. Karena kita mulai puasa itu pada hari Jumat. Jadi Kamis ini 21. Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, ya, kama arafna, adalah minal awqat al-mutamayyizah al-khassah indallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya al-fadilah, tetapi lebih dari itu, ya. Adalah 10 hari yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya itu ada lailatun hiya khairun min alfi syahr. Ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Para ulama mendiskusikan, membahas kenapa malam ini menjadi malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Ya tentu sebab yang hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tapi kita naltamisu, kita mencoba untuk mengambil membahas tentang kenapa malam ini menjadi malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Banyak para ulama menyebutkan bahwa malam ini menjadi malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Selain malam Lailatul Qadar, ya, lebih mulia dari 1000 bulan, selain karena memang Allah menciptakannya seperti itu, adalah karena malam itu adalah Lailatun mutalabbisatun bil Quran. Jadi malam itu adalah malam yang erat hubungannya dengan kitab suci Al-Quran. Para ulama menjelaskan
bahwa nuzul Quran itu melalui tahapan. Tahapan yang pertama, minal lauhil mahfuz ila baitil izzah fis sama'id dunya. Jadi turun dari lauhil mahfuz ke langit yang namanya baitul izzah. Nah, peristiwa dari lauhil mahfuz ke baitul izzah itulah yang disebutkan terjadinya adalah pada malam Lailatul Qadar. Lalu dari baitul izzah Allah Subhanahu wa taala nazzal al-Qur'an mufarraqan munajjaman. Allah turunkan Al-Quran itu bertahap sesuai dengan hikmah Allah, sesuai dengan hajat Nabi, dan sesuai dengan hajat umat. Nah, itulah yang disebut dengan turunnya Al-Quran selama hampir 23 tahun, yaitu dari sama'ud dunia ke kita, kepada umat manusia, yaitu bil khusus kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa pelajarannya, ma'asyiral ikhwan? Nahdiyat. Apa pelajarannya? Malam ini jadi mulia karena Al-Quran. Karena di situ malam Lailatul Qadar itu menjadi mulia, hebat, istimewa, karena saat itulah turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Pelajarannya kata ulama adalah kullu syai'in mutalabbisin bil Quran. Kalau segala sesuatu yang ada kaitan sama Al-Quran, maka dia asbaha kariman mukarramah. Dia akan menjadi mulia dan dimuliakan. Jadi kalau ada manusia dekat dengan Al-Quran, dia jadi mulia. Kalau ada anak kecil suka baca Quran, dia anak kecil yang mulia. Kalau ada orang tua yang suka baca Quran, apalagi menghafal Quran juga, berusaha menghafal Quran, walaupun dia sudah tua, dia mulia. Jadi kemuliaan karena dia dekat dengan Al-Quran. Nah, inilah kata para ulama, salah satu hikmahnya kita belajar bahwa jangankan manusia, makhluk, istilahnya makhluk benda mati, kan malam itu benda mati. Ya, dia benda mati. Malam yang biasa-biasa itu menjadi hebat dan istimewa karena dia terkait dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mulia di dunia, ya tidak usahlah terlalu repot mencari jalan. Tidak usahlah terlalu tafannun, ya, kasak kusuk ke sana sini mencari supaya jalan supaya jadi mulia. Karena kemuliaan yang hakiki itu adalah manakala kita dekat kepada Al-Quran. Nah, di dalam suratul Jin, ya, suratul Jin, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahad. Jadi pada waktu sekelompok jin itu mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aman Nabi. Ada kelompok jin yang beriman kepada Nabi. Nah, kelompok jin yang beriman kepada Nabi ini kemudian bagaimana nasibnya? Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jadi taharraw rasyada. Jadi hatta jin pun, apalagi kita manusia, hatta jin saja, begitu dia mendekat dengan Al-Quran, dia beriman, apalagi ya, dia apalagi lebih dari itu dia berusaha kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, taharraw rasyada. Jadi hidupnya itu menjadi lurus lempeng. Hidupnya itu menjadi bagus, menjadi berkah. Itu jin. Ya. Jadi walhasil khulasahnya adalah segala sesuatu yang talabbasa bil Quran asbaha kariman mukarram. Ya, entah itu manusia, entah itu makhluk Allah yang lain. Kertas yang biasa itu ayat-ayat Allah, dia kita cium. Ya. Kertas itu menjadi istimewa, taruh di kepala kita. Jadi makhluk hidup, makhluk mati, siapapun, kalau dia talabbasa bil Quran, kalau dia mendekat kepada Al-Quran, ada di dalamnya, ada padanya itu Al-Quran, maka dia menjadi istimewa. Nah, ini sekaligus pengingat untuk saya dan untuk Anda semua, ahbabi, sahabat-sahabatku, nahdiyat, bahwa kita punya sumber kemuliaan, ya,
di dekat kita, bersama kita setiap saat, itulah kitabullah, kitab suci yang mulia. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun. Tersembunyi hakikat zatnya, kemuliaannya itu fi kitabim maknun, di sisi Allah, di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu ilal mutahharun. Nah, ini yang penting bagi kita, bagi saya dan kita semua, bahwa karamatul Quran, kemuliaan Quran itu tidak bisa secara maksimal kita dapatkan. Tidak bisa secara maksimal kita peroleh, kecuali kalau la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak bisa menyentuhnya. Kalau secara fikih ini kan kita tahu tafsiran ayat ini. La yamassuhu ilal mutahharun, menurut mazhab Syafi'i, ya mutahharun itu yaitu mutatahhirun, yaitu yang bersih dari segala hadas besar kecil, dialah yang boleh pegang Al-Qur'an. Ya. Kalau mazhab yang lain juga beda penafsirannya. Tetapi ada juga pandangan dari para ulama menarik dari ayat ini, makna bahwa la yamassuhu, tidak bisa menyentuh kemuliaannya, tidak bisa mendapatkan hikmah-hikmahnya, illal mutahharun, kecuali mereka yang senantiasa membersihkan, mensucikan diri. Itu makanya banyak-banyak kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Tubna ilallahi zahiran wa batina. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar, dan kita pasang niat adamul aud ila zambin abada, bahwa kita tidak mau secara sengaja itu untuk kembali berbuat dosa. Kalau secara lupa mungkin, tapi secara sengaja, ya Allah, saya pasang niat bahwa saya secara sengaja tidak akan kembali kepada dosa. Kita pasang. Itu bagian dari tathhir an-nufus, ya, tatahhur. Tatahhur, ya, la yamassu ilal mutahharun, ya. Mutatahhirun asalnya. Jadi kenapa menggunakan sighatut tafa'ul di sini? Li'ifadati takalluf. Artinya apa? Jangan gampang-gampang mengatakan saya sudah bersih, saya sudah suci. Karena di sini ayat ini menggunakan mutahharun, yaitu orang yang berusaha keras, yang tidak putus-putus. Jadi tatahhur li'ifadati takalluf, itu perlu usaha. Nah, inilah yang kita lakukan dalam Ramadan. Saya yakin ya Bapak-bapak, saudara-saudara, para masyayikh, dan kita semua dalam bulan Ramadan ini, kita berusaha membersihkan diri kita terus. Nah, mari yang sudah kita lakukan ini, kita teruskan ba'da Ramadan. Fa inna sawabal hasanah al-hasanatu ba'daha. Ini kata Rasul, tanda bahwa satu amal baik itu diterima oleh Allah adalah kalau setelahnya diikuti dengan amal baik berikutnya. Jadi sudah bagus pada Ramadan, Syawal juga harus tidak kalah bagusnya, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Nah, ini ini penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk memastikan keberkahan puasa dan amal-amal kita. Nah, itu sekedar pengingat kepada pada tiang pelungguh, kepada kita semua, bahwa sumber kemuliaan itu dekat dengan kita. Mari kita sapa dia setiap saat. Kata Sayyidina Ali, istantiqil Quran. Quran itu kaya sekali dengan segala macam kemuliaan, tapi dia tidak bisa memberikan orang yang tidak mengajaknya bicara. Jadi kita ajak bicara. Istantiqil Quran. Ajaklah Al-Quran itu bicara, kata Sayyidina Ali. Maknanya ya tentu kita baca, kita renungkan maknanya, dan kefahaman yang kita dapatkan berdasarkan tuntunan dari para masyayikh kita yang diambil dari kitab suci Al-Quran, tuntunan para ulama kita yang merupakan buah dari ayat-ayat yang mulia dalam Al-Quran, mari kita pedoman.
istantikil Quran. Jangan ada hari yang berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sekaligus pengingat bahwa iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Demikian pesan Rasul kepada kita. Ada riwayat yang lain fil witri minal ashril awakhir, yaitu pada malam-malam yang ganjil. Ya. Yang ganjil pertama sudah lewat semalam, 21, ada 23, ada 25, ada 27, ada 29. Mari kita perbanyak ibadah kita. Memperbanyak ibadah, yang pertama ya tentu dengan zikir, istighfar, dan doa. Banyak doa, silahkan doa dengan hajat-hajat kita. Tapi jangan lupa doa yang Rasul ajarkan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu jangan lupa dibaca, karena itu perintah Rasul kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar misalnya, pada malam Lailatul Qadar itu apa doa yang saya ucapkan? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ya tentu membaca Al-Quran, karena malam Lailatul Qadar itu malamnya Al-Quran. Jadi 10 malam terakhir ini mari perbanyak bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang tidak kalah penting, kita memperbanyak al-muwasat, yaitu berbagi. Entah itu dengan sedekah bagi yang belum menjadi muzaki, atau dengan menggunakan dengan zakat malnya bagi yang sudah muzaki, silahkan. Ini kesempatan yang luar biasa istimewa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat kepada saya dan kepada kita semua. Terakhir saya mau baca sedikit ya. Kan pegang hizib masing-masing. Kita lihat muqaddimah hizib Nahdlatul Wathon. Nah, di dalam muqaddimah hizib Nahdlatul Wathon itu Al-Maghfurlah menyampaikan dengan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tahmid, kemudian taslim, kemudian beliau menyampaikan qala jami'uhu al-faqir haliful aziz wa taqsir muassis wa khadim Nahdlatain madrasati Nahdlatul Wathon ad-diniyah islamiyah wa madrasati Nahdlatul Banat ad-diniyah islamiyah di Pancor, Lombok Timur. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liman ahsana ilaihima wa ilaihi amin ilahal alamin. Nah, ini juga bagian dari pelajaran birrul walidain dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liman ahsana ilaihima. Nah, jadi Al-Maghfurlah selalu meletakkan orang tua beliau keduanya, tidak pernah lupa untuk dia doakan dalam doa-doa terbaik. I'lam nawwarallahu basirati wa basiratak. Ketahuilah, semoga Allah memberikan cahaya, menerangi hati-hati kita, ya, jiwa-jiwa kita, jiwaku dan jiwamu. Wa ja'ala fin nabiyil karim hubbi wa hubbak. An hadzal hizba samaituhu hizba Nahdlatul Wathon bismil madrasah tafaulan. Jadi ini juga pelajaran bahwa kalau kita punya satu hajat perjuangan, maka hajat perjuangan itu kita kekalkan namanya di dalam hal-hal yang baik. Fayam bagi ala kulli muntasibin ila hadhil madrasah, bal ala kulli muslimin mushfiqin ala nafsihi, muhibbin lidinihi wa watanihi, adduhu bin nawajiz, wa ja'luhu wirdahu sabahan wa masa'an, hadaran wa safaran. Maka hendaknya ya semua kita, ya orang-orang muslim yang cinta pada yang peduli pada dirinya, mencintai agamanya, mencintai tanah airnya, adduhu bin nawajiz, untuk menggigitnya dengan geraham. Ya, artinya memegang teguh hizib ini, yaitu dengan waja'luhu wirdahu sabahan wa masa, dan menjadikannya sebagai wiridnya, ya, sebagai wiridnya, sabahan wa masaan, pada pagi dan petang. Ya. Maksudnya ya setiap saat. Hadaron wa safaro, baik di rumah maupun saat bepergian. La siyama, nih
Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang penting ya. Ini Al-Maghfurullah menyampaikan, beliau Al-Maghfurullah sampaikan ini wiridkan hizib ini setiap saat di rumah maupun bepergian. La siyama, khususnya terlebih-lebih inda taghayyuril ahwal, ketika terjadi perubahan situasi. Ya memang tidak ada situasi yang tetap, tapi maksudnya bukan perubahan yang biasa. Taghayyuril ahwal ini adalah suatu perubahan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Suatu keadaan yang drastis perubahannya. Entah itu misalnya keadaan yang damai tiba-tiba perang. Keadaan yang sehat-sehat, baik-baik semua tiba-tiba datang pandemi. Atau keadaan-keadaan yang lain yang merupakan suatu perubahan keadaan yang sangat cepat. Wa taradu fil ahwal, ya. Dan ketika al-ahwal itu jamak daripada haul. Haul itu mahala ahadan, yaitu sesuatu yang membuat kita tercekam, membuat kita ketakutan, membuat kita resah dengan keresahan luar biasa. Taroduf, ketika itu datang bertubi-tubi. Kalau dia datang satu, mungkin masih tenang kita. Tapi ini bertubi-tubi. Ya, taroduf fil ahwal. Nah, situasi sekarang ini mirip seperti itu. Ya, pertama krisis kesehatan, lalu kemudian datang lagi krisis ekonomi, lalu datang lagi krisis sosial, banyak ya. Jadi ini taroduf fil ahwal. Wa indal khaufi min syayatil insi wal jinni. Dan ketika ada rasa takut ya, dari syaitan baik itu dari manusia dan jin. Nah, jadi situasi yang kita dalam suasana bahaya untuk diri kita, untuk keluarga kita, ada ancaman manusia atau ada ancaman makhluk Allah lain yang jahat. Wal hawam wal wuhush, seperti singa, harimau, serigala, wal wuhush, dan binatang-binatang buas, wa ghairiha, dan yang lain-lain. Jadi ada ancaman dari makhluk, baik itu manusia, jin, binatang buas, hewan-hewan, dan yang lainnya. Fa inna lahu minal fawaid ma la tuhsa. Sesungguhnya lahu ay li hadzal hizb, hizib Nahdlatul Watan ini minal fawaid, dari faedah-faedah ma la tuhsa, tidak dapat dihitung faedahnya. Jadi hizib Nahdlatul Watan ini punya faedah, punya kemanfaatan yang tidak bisa dihitung. Karena memang kita baca banyak sekali di sini ayat-ayat Al-Quran, doa-doa para aulia dan doa-doa para ulama yang mujarrobah. Ya, artinya ini doa-doa bukan doa dibuat hari ini, bukan doa di karang-karang biasa, tapi ini sudah menjadi amalan dari para aulia. Wa minal asrari ma la tustaqsa. Demikian pun dalam hizib Nahdlatul Watan ini ada rahasia-rahasia yang ujungnya itu kita tidak tahu. Ya, saking dalamnya rahasia itu kita nggak tahu. Seperti sumur yang tidak ada dasarnya. Jadi rahasianya itu hanya Allah yang tahu. Ya, karena memang hizib Nahdlatul Watan ini memuat. Di antaranya misalnya ayatul hibzi, ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat pemeliharaan. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin, dan banyak lagi. Kemudian ayatus sholihat dan banyak lagi. Nah, itu ayat-ayat yang memang minal asrari ma la tustaqsa. Rahasianya itu tidak kita tahu ujungnya. La tustaqsa. Tidak terhingga. Ya. Bagaimana itu bisa? Ya. Bi barakatil ayat wal ahadits wal asma allati fi. Karena berkah-berkah dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul berupa doa-doa Nabi, dan juga al-asma, yaitu nama-nama mulia yang merupakan keagungan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
termasuk juga Ismullahal A'zam, ya, nama Allah yang paling mulia itu ada di dalam hizib ini, ya. Karena nama Allah yang paling mulia itu tidak lepas daripada Asmaullahal Husna. Sebagian ulama mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagian mengatakan juga lafzul jalalah itulah Ismullahil A'zam. Sebagian lagi mengatakan wallahu a'lam, tapi dia ada di dalam Asmaullahil Husna. Fa'tani bihi, ya. Maka kalau sudah tahu apa yang saya sampaikan tadi, kira-kira seperti itu, bahwa di dalamnya itu ada ayat-ayat, ada hadis-hadis, ada asma-asma dari doa-doa para aulia, ya, orang-orang soleh, ya, yang sudah mujarrabah, teruji dalam kehidupan mereka dan dalam amal-amal mereka, fa'tani bihi. Maka i'tana itu minal inayah. Inayah itu adalah kita jaga, kita perhatikan, kita rawat. Ya. Nah, kalau hizib kita rawat tentu bukan dengan kita gosok-gosok setiap hari, tidak. Tapi inayahnya adalah dengan apa? Dengan mulazamah qiraatihi. Yaitu tetap kita amalkan. Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, hadaron wa safaron dan seterusnya. Fa'atani bihi ayyuhat talibul muhib. Maka perhatikanlah, maka jagalah, ya, amalkanlah, peliharalah hizib ini, ayyuhat talibul muhib. Nah, ini juga panggilan kesayangan dan husnuzon dari guru kita kepada kita. Ayyuhat talib, wahai sang penuntut ilmu, al-muhib, yang mencintai. Mencintai siapa? Ya mencintai gurunya, mencintai kebaikan, mencintai ilmu, mencintai semua hal-hal yang membawa kemaslahatan dalam kehidupan, mencintai Allah dan Rasulnya terutama yang paling utama. Nah, ini satu husnuzon, dan inilah cara pendidik, ya. Jadi kalau kita punya orang yang kita didik, biasakan untuk memanggil dia dengan panggilan yang di dalamnya ada doa. Tidak boleh ada panggilan yang di dalamnya itu ada sab, ada celaan, mengumpat. Murid misalnya, kalau mohon maaf, aduh lo bodoh, tidak boleh itu. Ayyuhat talibul muhib. Jadi di dalamnya itu harus ada doa. Harus ada doa. Nah, inilah cara pendidikan Islam yang mengambil mengambil ilham, mengambil pelajaran dari cara Allah ketika bicara dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Indah sekali. Bahkan bagi orang-orang yang jahat, yang berbuat maksiat, apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bahkan bagi orang-orang yang asrafu, ya, yang melampaui batas, disuruh cari yang halal, dia ambil yang haram. Disuruh ucap yang baik, dia mengumpat orang. Disuruh bicara apa adanya, dia selalu mendustai, dan seterusnya. Tapi tetap panggilan Allah, ya ibadiyalladzi, duhai hamba. Nah, ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk selalu berujar yang baik. Jangan ngomong-ngomong hoax apalagi. Jangankan hoax, yang benar pun tapi tidak maslahat jangan kita omongkan. Banyak yang benar yang memang sesuai kenyataan tapi tidak ada maslahatnya. Ada orang, mohon maaf, misalnya orang punya kecacatan, apa kita omongkan? Kan tidak. Misalnya mohon maaf kalau bicara apa itu kalau pincang, lo pincang misalnya, itu orang pincang, tidak perlu. Ya. Jadi pastikan yang kita sampaikan, yang kita hadirkan, ya, keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata yang baik, yang membawa manfaat dan faedah. Kalaupun dia benar tapi tidak ada artinya, jangan kita ucapkan. Apalagi kalau itu menyakiti orang lain. Wattakhizu amalan sholihan wa wirdan laziman, dan jadikanlah dia menjadi amal soleh. Amal soleh itu yaitu maksudnya ya ini menjadi amal kebaikan yang tidak lepas dari kita. Selalu kita amalkan, wa wirdan laziman, dan bacaan yang lazim. Jadi bukan dibaca sekali setahun, ya, bukan dibaca apalagi sekali seumur hidup, tidak.
wirdan laziman. Jadi secara berkala. Seminggu sekali biasanya kita malam Jumat, atau kalau misalnya mau lebih dari itu 2 minggu sekali juga boleh, atau seminggu 2 kali juga boleh, ya, tapi laziman. Jangan sampai waktunya terlalu jauh. Kalau sudah waktunya terlalu jauh, itu bukan wirid lagi namanya, itu zikir biasa. Ya, beda antara zikir sama wirid adalah kalau zikir itu mutlak, tapi kalau wirid itu dilazimkan dalam waktu yang sudah diatur. Wa athif bihi man tuhibbu min ikhwanika. Dan hadiahkan, ya, dan hadiahkan, ya, dengan hizib itu man tuhibbu min ikhwanika al-mukhlisin. Jadikan hizib ini sebagai hadiah untuk yang orang-orang yang kita cintai. Hadiah ini ya pertama zatnya ya, mau berhadiah sesuatu bisa hizibnya ini kita hadiahkan. Semeton, saya saudaraku, saya sayang padamu, saya ingin engkau mendapat kebaikan ini, hizib Nahdlatul Wathon, di dalamnya ada bacaan-bacaan yang baik, saya hadiahkan untukmu. Itu bisa. Atau bisa juga athif bihi itu, yaitu dengan kita membacanya dan kita niatkan, hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang kita cintai. Orang tua kita, guru kita. Ya, kita niatkan, saya membaca hizib, saat ini ya Allah, niat saya adalah untuk wafaan li ustazi. Saya punya ustadz, misalnya kemarin baru meninggal, saya niatkan bacaan saya ini pahalanya, kalau engkau bermurah untuk memberikan pahala, mohon ya Allah, berikanlah pahalanya untuk dia. Nah, itu juga bagian dari berhadiah. Wa'taqid. Fa innamal a'malu binniyat wa bihusnil i'tiqad. Nah, yakinilah bahwa semua amal-amal kita itu adalah bergantung dari niat kita, bergantung dari i'tiqad kita. Maka Al-Maghfurullah saya sampaikan periri i'tiqad. Nah, jadi apa yang kita periri i'tiqad kita? Pertama, i'tiqad kepada Allah. Caranya apa? Kokohkan iman, pelihara husnuzon. Itu yang paling utama. Jadi kokohkan keyakinan kita pada Allah, keimanan kita, dan selalu husnuzon kepada Allah. Selanjutnya tentu kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian i'tiqad kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakini beliau adalah khairul anbiya wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, imamul muttaqin, beliau penutup segala nabi, tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan bahwa kita wajib melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Hadis perintah-perintah beliau, wasiat-wasiat beliau kita tunaikan. Kemudian juga husnul i'tiqad kepada ustadz-ustadz kita, kepada guru-guru kita. Tidak ada orang dapat ilmu berkah kalau dia ragu pada gurunya. Ya, kita nih ngaji sama seorang, tapi kita ragu. Nih, ustadz nih bau ki yang ngebeng aku ilmu si bermanfaat misalnya. Ini Pak guru ini kira-kira dia bisa enggak ya berikan saya ilmu yang bermanfaat? Nah, itu susah ya. Jadi husnul i'tiqad kepada guru kita itu adalah min asbab husulil barokah. Jadi berbaik sangka, meyakini bahwa guru kita ini guru yang baik, yang akan memberikan tidak hanya ilmu tapi juga hikmah dan kebaikan kepada kita, itu adalah sebab dari husulil barokah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu dari guru-guru. Fa innamal a'malu binniyat wa bihusnil i'tiqad yahsulul murad. Dan dengan baiknya baiknya i'tiqad kita itu akan tercapai. Seperti yang tadi yang sampaikan, jaga i'tiqad kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, hal-hal yang baik. Summa alam ya akhi fatahallahu alayya wa alayka anni jama'tu fi hadzal hizb al-mubarak insyaallah taala ma qad amiltu wa jarrabtu li nafsi ghaliban. Ketahuilah bahwa secara sederhananya bahwa apa-apa yang saya kumpulkan dalam hizib ini, kata Al-Maghfurullah, adalah ma qad amiltu, yang saya kerjakan. Jadi bukan beliau ngambil dari kitab, sekedar baca kitab, bukan sekedar mendengar dari seorang masyayikh, bukan sekadar mendapatkan ijazah, tidak. Amiltu wa jarrabtu li nafsi. Jadi ini yang saya amalkan dan saya sudah coba. Jadi saya sudah coba artinya
al-maghfurlah melihat keberkahan dari bacaan-bacaan yang ada di dalam hizib. Ghaliban sebagian besarnya. Mimma talaqaituhu min afwahi masyayikhi as-salihin wa ma jama'tuhu min butulil kutubil muharrarah allati syahida bihal ulama'ul amilun wa ma fatahallahu bihi 'alal 'abdid dhaif hubban lil khairi lak wa liwatanik wa tama'an fi naf'ika wa hirsan lis thawabi fal 'amala ayyuhas sa'idul muwaffaq. Nah, jadi Al-Maghfurlah sampaikan, ini saya terima dari guru-guru saya, masyayikh-masyayikh saya kumpulkan dari inti dari kitab-kitab yang memang sudah diakui oleh seluruh ulama. Kemudian juga apa-apa yang Allah bukakan kepada saya. Jadi di dalam hizib ini juga ada faidah-faidah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada Al-Maghfurlah Maulana Syekh secara khusus, dan insyaallah akan barokah. Maka fal amala ayyuhas sa'idul muwaffaq wal ghanimata ayyuhal mustafid. Jadi al amala jadi falzamil amala maka tetapkan untuk selalu beramal ya. Tetapkan untuk selalu beramal, yaitu membaca hizib ini. Ayyuhas sa'idul muwaffaq. Wallah subhanahu wa ta'ala. Agak panjang, saya cukupkan sampai di sini karena sudah azan. Walhasil nahdiyat ikhwani wa akhwati, yaitulah sebagian pengingat ya. Saya baca tadi itu sedikit dari Muqaddimah Hizib Nahdlatul Wathon untuk pengingat kepada kita semua ya, bahwa guru kita meninggalkan tidak hanya kitab-kitab ilmu, tetapi juga wirid-wirid dan bahkan satu hizib khusus yang siap untuk kita amalkan. Terima kasih. Semoga Allah berkahi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Kullu 'am wa antum bi khair. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.